Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragamnya, suku bangsa dan budayanya, dan juga memiliki keanekaragaman hukum adatnya. Dari keanekaragaman hukum adat tersebut, di dalam penyelesaian konflik-konflik yang tentunya sangatlah berbeda. Dan juga perlu dibawahi bahwasannya Indonesia itu adalah mayoritas muslim yang terbesar. Dalam perkembangannya yang terjadi, kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai terkait hukum adat yang di dalamnya. Maka dari itu, untuk penjelasan materi kali ini itu tentang penyelesaian dan sengketa dan macam-macam, yaitu akan dikaitkan dengan antropologi hukum dan mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya sekalian, karena dari penyelesaian sengketa-sengketa ini akan memerlukan terkait ilmu budaya dari antropologi hukum. Maka dari itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait antropologi hukum itu seperti apa. Jadi, antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana sih hukum dibuat, termasuk bagaimana konteks pembuatannya dan pembuatan hukum tersebut lainnya, dan bagaimana hukum itu membangun perilaku sosial. Namun sering dalam perkembangannya, antropologi hukum ini meluas, diantaranya itu membahas antara konflik sosial maupun dari segi sosiologisnya dan berbagai macam budaya. Maka dari itu, kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja penyelesaian sengketa dan macam-macam sengketa yang akan kami jelaskan. Selanjutnya, sebab terjadinya sengketa. Yang pertama, menurut teori hubungan masyarakat. Ini menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, teori negosiasi prinsip. Penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah, mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap. Yang ketiga, teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Yang keempat, teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik ini terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kelima, teori transformasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Yang keenam, teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Konflik ini dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Dalam perspektif antropologi hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorisasi menjadi 3 macam, yaitu konflik kepentingan, konflik nilai-nilai, dan konflik norma. Ada pula cara penyelesaian sengketa dari macam-macam sengketa pada umumnya. Dalam beberapa literatur ditemukan beberapa penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam mencari keadilan. Menurut Pruitt dan Rubin, terdapat 5 cara penyelesaian sengketa, yaitu pertama, ada contending atau bertanding, yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Yang kedua, ada yielding atau mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Yang ketiga, ada problem solving atau pemecahan masalah, yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Yang keempat, ada withdrawing atau menarik diri, yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa lebih baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, inaction atau diam, yaitu tidak melakukan apa-apa. Lebih lanjut lagi, menurut Tader dan Todd Jr., terdapat 7 cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu yang pertama ada lumping it atau membiarkan saja. Yang kedua, ada avoidance atau mengelak. Yang ketiga, ada coercion atau paksaan. Yang keempat, ada perundingan. Yang kelima, ada mediation atau mediasi. Yang keenam, ada arbitration atau arbitrase. Dan yang ketujuh, ada adjudication atau peradilan. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara pengusaha dan perusahaan, antara perusahaan dengan negara,
antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi manifestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Pada hakikatnya, proses sengketa antropologi hukum adalah suatu proses untuk mencapai penyelesaian sengketa, terbagi menjadi dua cara, litigasi dan non-litigasi. Di hukum bergerak mengikuti perkembangan zaman dan manusia lahir dari proses kebudayaan yang berbeda. Dalam perkembangan antropologi hukum, masalah hukum sebenarnya sebelumnya sudah pernah ditelaah walaupun dengan kerangka kebudayaan secara luas. Sarjana-sarjana antropologi seperti Bertan, Reichsfield Brown, Malinowski, dan yang lainnya pernah memusatkan perhatian pada hukum sebagai suatu gejala sosial budaya. Dari sanalah awal antropologi hukum timbul. Maka pandangan sarjana seperti Schaeffer, Gluckman, Hobel, Bohannan, Pospisil, Neider, dan lainnya mempunyai peranan besar di dalam perkembangan antropologi hukum. Antropologi hukum mengkaji perilaku tentang manusia dalam kaitannya penerapan norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dalam konteks pemahaman. Menurut Ihromi, bahwa antropologi hukum merupakan cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satu bentuknya adalah hukum. Hal ini diperkuat juga oleh Sir Henry Maine yang menyatakan bahwa antropologi hukum sebagai bagian dari budaya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa antropologi hukum mempelajari hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern maupun pada masyarakat sederhana. Dengan kata lain, antropologi hukum adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Surjono Sukanto berpendapat bahwa semua masyarakat mempunyai aturan tertentu yang bersifat hanya sebagai patokan preferensi, namun yang lain dianggap sebagai patokan perilaku yang pantas dilakukan. Apabila suatu aturan itu dilanggar, maka masyarakat lazimnya telah sepakat untuk menerapkan upaya-upaya penghukuman tertentu, dan hal ini menjadi pusat perhatian para antropolog hukum. Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena konflik mempunyai makna ganda, yaitu makna negatif dan makna positif. Makna negatif, konflik menimbulkan disintegrasi suatu kehidupan sosial dan melemahkan kohesi sosial atau menimbulkan kerusakan suatu sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam makna positif, konflik dapat mempertahankan integrasi sosial, memperkokoh ikatan sosial, memberi kontribusi untuk mengendalikan keseimbangan hubungan sosial antar individu atau kelompok. Makna positif akan terwujud jika pihak-pihak yang terlibat konflik secara bersama dapat mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik yang dihadapi secara dewasa. Dalam upaya memahami penyelesaian sengketa perspektif antropologi hukum, maka perlu diketahui tentang perbedaan antropologi hukum dengan hukum adat. Dalam jurnal karangan L.W. Daniel tentang konstitusionalitas penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana, bahwa di Sumatera Barat masih menerapkan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni dengan model pidana adat karena dianggap paling efektif dalam mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh terjadinya suatu tindak pidana yang disidang melalui kerapatan adat nagari di Minangkabau. Sebagai contoh kasus, pada tahun 1998, Kantalago Gunung, Kecamatan Baringin, memutuskan seorang warga bernama Jamalis bersalah melakukan perbuatan sumbang salah karena memasuki rumah seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Selain itu, ada juga tulisan dari Nanda Amalia dan kawan-kawan bahwa di Aceh terdapat peradilan gempong. Hal ini dianggap sebagai peradilan adat yang hadir di dalam masyarakat dan
Keberadaannya dipertimbangkan sebagai alternatif pemberi keadilan di samping lembaga peradilan formal. Sejalan dengan dua sumber di atas, bahwa masyarakat sangat menghargai sistem nilai, norma, politik ekonomi, dan keyakinan dari masyarakat dalam memilih model penyelesaian sengketa di masyarakat. Paling tidak ada dua yang dikenal dalam masyarakat, yakni institusi tradisional dan institusi negara. Jadi, dalam kajian antropologi hukum, aspek yang dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa sebenarnya dilihat bagaimana pemahaman masyarakat ketika menghadapi konflik itu sendiri. Peluang penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara hukum pidana adat di beberapa wilayah NKRI masih diterapkan oleh Badan Peradilan Umum, termasuk di Sumatera Barat. Yang menjadi persoalan dalam hal ini berkisar pada kemungkinan untuk mengadili perkara-perkara pidana adat di luar proses peradilan pidana. Apakah dimungkinkan untuk mengadili kasus-kasus delik adat oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu sendiri melalui lembaga adatnya, seperti kan di Minangkabau? Persoalan ini secara yuridis paling tidak mengandung dua implikasi, yakni yang pertama, bagaimana respon hukum positif terhadap keberadaan peradilan pidana adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum pidana adat. Yang kedua, apakah terdapat kemungkinan untuk mengalihkan pemeriksaan kasus-kasus delik adat kepada masyarakat adat untuk kemudian diadili melalui lembaga peradilan adat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, perlu dicari dan didiskusikan secara akademik alternatif pemikiran hukum yang memungkinkan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana adat untuk diadili melalui lembaga adat. Terkait dengan itu, ilmu hukum menawarkan sebuah konsep yang diyakini mampu menjawab permasalahan kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat adat. Konsep tersebut adalah restoratif justice. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tidak asing lagi dengan mendengar kalimat restoratif justice. Keadilan restoratif dapat ditempatkan dalam posisi sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam kerangka berpikir restoratif justice adalah untuk melindungi kepentingan pelaku tanpa merugikan korban. Metode penyelesaian perkara pidana dalam konsep restoratif justice adalah secara musyawarah dan mediasi untuk memulihkan keseimbangan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing serta wakil masyarakat. Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat justru mendapat terhormat dalam kerangka keadilan restoratif. Hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius, magis, di mana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan, melainkan rasa keadilan kekeluargaan. Sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai yakni dapat membawa kerukunan. Pemeriksaan perkara pidana yang berkenaan dengan hukum pidana adat atas dasar kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian dapat dialihkan kepada lembaga adat, misalnya kan di Minangkabau. Secara normatif, belum ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur. Oleh karena itu, penerapan di dalam praktik hanya dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kewenangan diskresi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu yang pertama, tidak ada pengaturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya yang dapat mengatur semua perilaku manusia. Yang kedua, adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dan yang ketiga, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang. Yang keempat, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. Sebagai manifesti konsep restoratif justice, pengalihan penyelesaian perkara pidana adat dari kepolisian kepada masyarakat adat harus dilakukan secara hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab. Yang artinya, pengalihan itu tidak boleh dilakukan secara sembrono untuk semua kasus pelanggaran hukum pidana adat. Hanya kasus-kasus delik adat tertentu saja yang dimungkinkan untuk diserahkan penyelesaiannya secara adat.